lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk Tika. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya kalian sehat ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku ya, yaitu untuk apa? Mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kemarin kan kita sudah belajar tentang konsep dasar apa? Kecerdasan artifisial. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatannya, pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Teknologi adalah tentang menciptakan masa depan. Namun jangan hanya menunggu perubahan itu terjadi,
jadilah bagian dari inovasi yang dapat mengubah dunia. Jadi kalian jangan menunggu teknologi yang ada, tapi kalian harus jadi bagian yang bisa menciptakan teknologi. Ibu yakin kalian ya pasti bisa. Ini cikal bakal ya penerus bangsa. Ibu yakin kalian dengan belajar yang sungguh-sungguh pasti akan apa? Mencapai cita-cita kalian setinggi langit. Ya, kejar. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan speaking terlebih dahulu. So, coba kalian berdiri semuanya. Penunjuknya gerakan badan kalian mengikuti arah gerakan benda ini. Ya, kalau misalnya benda ini digerakkan ke sini, nah kalian ikuti gerakannya. Terus ikuti ya. Siap, siap. 1, 2, 3. Ikuti. Fokus. Nah, sini. Iya, hebat. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Fokus ya, nanti kalian sudah bisa fokus konsentrasi. Hebat. Nah, apa manfaat kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari untuk apa saja? Yang pertama, untuk kalian pendidikan ya, itu sangat bermanfaat. Contohnya Ibu ini menggunakan apa? Proyektor supaya ada layar muncul. Benar ya? Terus apalagi Ibu menggunakan apa teknologinya? Laptop. Apa itu? Sound system. Itu teknologi. Terus apalagi HP ya, untuk mengvideo atau foto atau mengedit video atau foto ya, itu penggunaan di dalam pendidikan. Terus yang kedua, hiburan. Manfaatnya lagi hiburan. Apa saja contohnya di dalam hiburan? Menggunakan apa? TikTok, ya benar. Terus YouTube, Instagram, benar, itu untuk hiburan ya. Apa lagi? Ada lagi? Itu untuk hiburan ya, jangan dijadikan apa? Jadi malas belajar gitu ya. Terus apalagi yang ketiga, untuk transportasi ya, untuk transportasi contohnya. Iya benar, pesan tiket itu bisa dari online, benar ya. Pesan kereta api, pesawat terbang itu sekarang bisa. Kalau kita mau naik pesawat ya atau naik kereta itu bisa pesan lewat online. Terus iya bener, GoFood-nya bisa diantar sekarang. Mah kalian mau misalnya pesan mie ayam, gak usah mengunjungi tokonya, sekarang bisa lewat HP ya, lewat apalagi TikTok, paket ya, kalau belanja ya benar. Terus selanjutnya kesehatan, manfaatnya untuk contohnya apa? Kalau kesehatan, iya boleh. Terus apalagi kalau dokter menggunakan apa? USG ya, kalau hamil kita bisa melihat oh jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan gitu. Terus
sekolah kita belum ya, belum pasang CCTV. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita bisa pasang ya, ada biaya. Ya di rumah kalian juga kalau ingin aman bisa pasang CCTV. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui tanya jawab dan pengalaman pada gambar atau video, siswa mampu membedakan pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna dengan tepat. Terus yang kedua, melalui simulasi sederhana, siswa dapat mencoba memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna sebagai contoh konkret dengan baik. Nah, jadi kalian nanti bisa mengembangkan kalian teh sebenarnya sebagai pengembang atau pengguna, nanti kita belajar. Nah, ini apa, aplikasi apa? Mencoba pasti ya di aplikasi TikTok. Terus apa kalian pengguna aplikasi TikTok? Pengguna? Iya, pengguna. Contohnya untuk apa? Belajar, ya boleh. Atau apa? Mengedit foto, mengedit video. Terus apa lagi? TikTok kan. Terus apa lagi? Live ya bisa ya. Live bisa di TikTok. Terus pernahkah kalian berpikir siapa orang yang menciptakan aplikasi ini? Kalian tahu? Tidak? Bagaimana mereka membuatnya? Membuat aplikasi TikTok berarti kita pengembang atau pengguna ya. Nah, kita lihat siapa ya yang membuat aplikasi TikTok. Nah, ini ternyata orangnya. Ini yang membuat aplikasi TikTok. Ada yang kenal? Tidak, sama ini tidak, belum ya, belum kenal. Ternyata ini siapa katanya namanya? Zhang Yiming. Nah, ini pencipta aplikasi TikTok, pendiri aplikasi TikTok ya, Zhang Yiming. Ternyata ini orang yang menciptakan ini ternyata tidak pernah bermain, belum bermain aplikasi TikTok. Ini yang menciptakannya. Ya, kita berarti sebagai apa? Penggunanya. Ini sebagai pengembangnya. Bapak siapa? Yiming. Ya, Zhang Yiming, seorang pengusaha internet dari Tiongkok yang mendirikan perusahaan teknologi bernama. Ini asalnya dari Tiongkok ya. Ingat-ingat nih, kalian kan penyuka TikTok. Nah, ingat-ingat ini yang memakai kacamata ini yang menciptakan TikTok. Nah, lanjut, kita akan melihat video pembelajarannya ya, perhatikan dan disimak. Saya ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada di dunia, pembuat AI dan pengguna AI. Pilih salah satu. Kalau mencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI tidak perlu mengenai coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat program yang ada, dan mengerti cara kerja tools. Masalahnya, banyak orang yang mau menguasai dua-duanya, dan hasilnya tidak ada yang jalan. Jadi, cukup fokus di satu jalur, karena kompleksitas musuh eksekusi. Sukses untuk mendapatkan kawan yang di bidang AI setiap hari. Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana.
AI itu ada di dunia, pembuat AI dan pengguna AI. Pilih salah satu. Kalau pencinta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logical statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI, tidak perlu belajar coding, cukup tahu bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat prompt yang ada, dan mengerti cara kerja tools. Masalahnya, banyak orang yang mau menguasai dua-duanya, dan hasilnya tidak ada yang jalan. Jadi, cukup fokus di satu jalur, karena kompleksitas musuh eksekusi. Subscribe untuk menambah pengetahuan kalian di bidang AI. Jadi belajar AI itu harus pilih salah satu ya. Tadi kata ibu, ada yang dinamakan pengembang atau developer namanya. Pengembang itu yang menciptakan, yang membuatnya. Yang tadi membuat aplikasi TikTok, berarti itu namanya apa? Pembuatnya ya, pengembangnya, atau dinamakan developer. Terus yang kedua ada pengguna. Pengguna itu yang memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, kalian pilih. Tadi kata penjelasan yang tadi harus pilih salah satu. Kalian mau jadi pengembang atau pengguna. Kalau misalnya pengguna juga boleh. Pengguna, contoh sekarang di TikTok ada, kalian kan pengguna ya. Nah, gimana misalnya saya tidak bisa menciptakan aplikasi TikTok misalnya. Terus kalian berarti pilih menjadi penggunanya. Penggunanya juga yang bermanfaat, yang mengembangkan. Contohnya Sabita ya. Pasti Sabita bisa mengedit foto Sabita misalnya yang tidak berkosmetik menjadi cantik ya. Terus yang tidak berkerudung menjadi pakai kerudung. Nah, itu kalau kita sering atau mengedit terus nge-share foto-foto, itu bisa dijadikan ladang bisnis. Sekarang kan banyak konten kreator ya. Nah, konten kreator yang bisa menghasilkan uang itu dari hasil apa? Hasil edit video dan hasil edit foto. Asal kalian terus upload ya, setiap hari upload, jadi terbaca oleh algoritma. Nah, nanti Sirki pilih mau jadi pengembang atau pengguna. Ulah milih dua nana karena tidak akan fokus ya. Mau yang jadi pengembang, mau yang jadi pengembang, mau yang jadi pengguna, itu tidak akan fokus ya. Developer disingkat, tadi developer itu apa? Pengembang ya. Nah, pengembang itu dinamakan developer dan pengguna dinamakan user. Developer disingkat D ini ya. Terus yang user disingkat U. Ibu mau bertanya, tidak jelas ya? Nah, kita lihat ada, kalian pernah tidak menemukan Google Translate di dalam HP? Pernah ya? Misalnya kalian ada bahasa Inggris nih, terus mau diterjemahkan, tinggal di foto ya, terus ditranslate ke Google Translate. Itu kita sebagai developer atau user. Terus lagi yang kedua, membuat robot yang bisa membantu para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Kita termasuk developer atau user. User ya, pengguna ya. Benar nggak? Membuat robot, kalian pernah membuat robot?
Tidak berarti D atau U? Lagi. Nah, terus merancang sistem yang bisa mendeteksi emosi dari suara seseorang. Ada yang pernah membuat? Nah, berarti U. Terus YouTube, menonton rekomendasi video di YouTube berdasarkan kesukaan. Menonton, ya. Terus menggunakan aplikasi peta mencari rute tercepat, map, Google Map. Berarti kita sebagai pengguna user, ya. Nah, lalu berada di peran manakah kalian selama ini? Pengguna atau pengembang? Pengguna. Ternyata kita ada di pengguna ya. Ibu juga sama ada di pengguna. Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Kalian siapkan HP di masing-masing kelompok. Kita akan belajar menggunakan filter di TikTok. Nah, kita akan belajar mengembangkan filter di TikTok, ya. Ini ada dua filter. Yang pertama ini nanti kalian buatnya yang seperti ini, ya. Ini ada rambutnya. Terus ini seperti apa ya? Terus yang kedua ini, nah ini mah rabbit ya, kelinci. Nanti wajah kalian harus ada filter kelincinya. Terus kalau ini ada tanduknya berarti ya, kayak nenek sihir. Ya, tiap kelompok perwakilannya satu-satu kita ambil ya, ambil. Kalian dapat yang mana? Ambil. Iya. Ini kelompok satu ya, kelompok satu yang kelompok kita. Terus kelompok dua, ya. Bikin apa ya kelompok dua? Terus yang ini kelompok tiga ya, rabbit. Terus yang kelompok empat sama ya, sama kelompok tiga. Sekarang buka aplikasi TikToknya. Buka aplikasi TikToknya. Nanti bergilir ya, tiap kelompok nanti kan foto dulu. Nah, menu tombol tambahkan, terus hasilnya coba perlihatkan ke teman-teman. Hasilnya ya, tepuk tangan. Kelompok tiga.
Ya, D atau U. Lihat. Dikasih nama di atasnya. Yang di HP ada titik kunci, iya benar. Iya, kalian pengguna atau pengembang? Usernya pengguna.
dalam kehidupan sehari-hari. Tulis 3 hal yang diperhatikan tadi kata ibu. Yang pertama, penggunaan AI harus bijak ya. Terus nanti kalian cari 2 lagi di rumah itu untuk tugas di rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini.